all, welcome to the stories. Hari ini kita punya satu guest star laki-laki, dimana dia asdos di universitas di luar negeri. Jadi buat cewek-cewek yang kepo boleh banget nih nonton. Terus nanti kita tanya-tanya IG-nya. Please welcome Kak Faikar. Halo Kak. Halo. Apa kabar nih? Baik. Apa kabar kalian semua juga? Baik, alhamdulillah. Lagi di mana Kak? Aku dengar kan kemarin lagi ke Jakarta ya? Iya, aku sekarang tuh baru banget lagi balik ke Jakarta. Kemarin nyampe baru Senin. Cuma nih, bentar doang sih tapi di sini. Kak, di Indo tuh lagi ada kesibukan apa nih? Setelah 3 tahun kan akhirnya balik katanya. Jujur apa ya? Aku balik ke Indo tuh rasanya kayak ini agak narsis banget sih. Cuma kayak Narsis. kayak sibuk banget gitu, kayak kalau mau ketemu temen tuh harus kayak sorry nih gue nggak bisa ketemu lu hari ini. Waduh. Karena udah ada janji nongkrong sama teman yang ini. Terus kayak sorry nggak bisa itu karena janji nongkrong itu. Karena kan cuma 3 minggu ya gitu. Jadi kayak harus padet gitu. Berarti aku tapi nggak mengganggu schedule Nggak. untuk reuniannya kan? Enggak. Santai. Kan kakak katanya asdos nih di sana. Oke. Udah berapa kenapa tahun nih berarti? asdos? Udah berapa tahun tuh berarti? Ngajar ya udah 1,5 tahun ngajar. 1,5 tahun? Ya. Sekarang berarti di umur kakak yang 20 kan? Ya umur aku 20 berarti. 1,5 tahun berarti dari 18 tahun ya? Enggak, dari 19 karena aku 21 minggu depan. Oh, I see. Nah, Iya. kan kakak masih muda banget ya kan? Iya. Terus kan kalau di luar itu, yang diajarin juga belum tentu yang seumuran. Pernah nggak sih Iya. ada yang kayak rese gitu? Karena Oh, dia merasa kayak- dia lebih tua oke. gitu. Jujur, gimana ya? Mereka tuh bukan rese sih. Gimana tuh? Jadi kan aku tuh ngajar tuh, kan kalau di Amerika emang kuliah itu nggak ada batas umur ya. Jadi Iya. like anyone could go, bisa gitu. Selama nilainya bagus atau misalkan veteran perang gitu malah juga gratis kuliah kan. Jadi Oh. banyak ada bisa dari umur 20, 30, murid aku ada yang umur 50 paling tua. Wow. 50. Cuman mereka tuh bukan sombong, bukan rese, lebih kayak nggak hormat kali ya. Setelah mereka tahu aku umurnya 20 gitu kayak lu umurnya 20 kayak you're 20. Damn. Terus tiba-tiba dia kayak udah jarang datang aja. Respectnya berkurang gitu ya berarti. Iya. Mungkin atau malu nggak ngerti sih aku. Aku sih nggak peduli ya kalau misalkan 20, 30. Siapapun yang ingin mencari siapapun yang mau nyari edukasi itu respectable gitu. Waduh, siapa yang mau diajarin sama Kak Faikar? Aduh. Ada nggak Kak, hal-hal konyol dari murid-murid kakak yang pernah dilakuin? Entah di kelas, entah kayak pas ketemu, atau kayak tahunya udah best friend gitu. Nggak, aku emang kalau ngajar, jadi kan aku tuh punya banyak teman juga yang asdos gitu ya. Malah ada kayak circle-nya. Rata-rata teman aku tuh asdos semua. Karena ya kita exchange informasi tentang program aku bisa dari circle itu. Oh. Nah, cara ngajar mereka tuh sama aku beda banget. Mereka selalu bilang kayak ngajar tuh mereka strict kayak apa ya? Kayak ngajar guru lah beneran ada presentasi yang udah disiapkan seminggu sebelumnya gitu. Oh. Kalau aku ngajarnya tuh karena fisika, aku lebih kayak wing it gitu loh. Datang langsung ya udah mau apa. Nah, kalau pengalaman lucu justru aku bedanya sama teman-teman aku, mereka tuh strict. Kalau aku tuh hari pertama aku malah nggak bilang kalau aku tuh asdos. Jadi kalau hari pertama tuh kocak kadang-kadang. Jadi aku duduk sama mereka terus ngobrol langsung kayak nama ya what's your name gitu kan. So kayak what semester are you in gitu nanya-nanya. Udah teman baik gitu kan. Terus tiba-tiba minggu depannya dia ngeliat aku ngajar jadi kayak I thought you're my friend gitu kan. Nah, I am your friend. Tapi kayak sekarang aku ngajar gitu loh. Surprise gitu ya. Tapi ya udah, nggak apa-apa. Perempuan yang mau diajarin fisika sama Kak Faikar? Tapi boleh. Tapi gara-gara itu fisika mungkin jadi lebih dikit sih kan. Jadi tergantung Rata-rata minatnya ya, karena mereka milih ya. Iya. Dan aku juga nggak pernah mandang kalau murid gitu sih apa sih. Nah, tapi Kak, dari sebagai asdos ya, bisa nggak sih Kakak ngebedain mana anak-anak yang kayak
apa ya, bedain murid yang izin beneran sama izin bohongan, atau kayak mereka tuh di sana tuh tipenya yang kalau keluar aja gitu. Iya, tapi emang iya benar itu. Justru emang di Amerika tuh kan kalau keluar nggak butuh izin sebenarnya, karena dosen nggak punya hak untuk melarang gitu. Kecuali kalau emang dibilangin dari awal wajib absen. Cuman jarang yang wajib absen. Ada nggak dapet murid yang bawel banget? Entah bawel dia ngomongin pelajaran, entah dia ngobrol mulu gitu. Bawelnya tuh kayak bawel. Jadi ada aku satu murid tuh dia tuh sangat entusiastik banget tentang fisika. Wah. Tapi dia nggak suka fisika yang diajarin gitu. Dia nggak bisa gimana ya? Kalau matematika dia susah. Cuma dia suka banget konsep-konsep fisika. Jadi setiap kali aku ngajar, terus aku ngajar misalkan tentang gravity gitu kan, lagi ngomongin gravity topiknya. Tiba-tiba dia ngomongin kayak, but like what about black holes though? Like do dia kayak, aduh dia mulai nanyain black hole gitu kan. Sementara kayak, yeah, that's not gonna be on the exam, but I'll try to answer it as best as possible. Jadi aku jawab setahu aku gitu. Cuman aku kayak ngasih quotation kayak, ini not trustable information by the way ya. Ini gak bakal ada di tes juga, jadi santai gitu loh. Cuman asik sih. Itu justru aku suka murid kayak gitu kan. Semangat gitu dia. Karena jadinya dia lebih lebih kayak ada keinginan untuk menggali gitu ya. Iya. Dan murid-murid yang lainnya jadi semangat juga kali ngeliatnya. Berarti murid-murid yang bawel kayak gitu tuh belum tentu rese guys, karena asdosnya juga memvalidasi itu. Gitu. Di sana tapi kalau misalnya yang tipe-tipe aktif gitu, kan kalau di Jakarta kalau aktif gitu dia suka dapat nilai tambahan kan. Di sana juga kayak gitu nggak sih Kak? Oh ada, iya kalau misalkan aktifnya sama profesor dapat nilai tambahan. Kalau aktifnya sama aku kasih coklat aja lah. Oh jadi tertarik sedikit. Waduh. Tertarik diajarin maksudnya, bukan tertarik ngajar, bukan? Oh, tertarik diajarin. Oke. Nih terakhir ya Kak, aku mau nanya, ini kayak konyol banget sih pertanyaannya. Tapi Kakak kan masih muda banget. Pernah nggak sih ada murid perempuan yang ngasih love letter atau kayak confess atau mungkin dia memberikan sesuatu gitu? Oke, mungkin bukan love letter kali ya. Love letter udah jadul banget itu kan. Oh iya sih. Ya kan? Tapi lebih ke misalkan jadi ada tuh palingan satu nih di mana aku ngajar, cuman dia tuh jarang ngobrol sama aku gitu kan. Tapi selalu datang. Cuman dia selalu diem. Nah, terus tiba-tiba dia pas akhir kelas gitu, aku lihat dia follow IG aku, terus dia kayak ngajakin aku makan gitu. Waduh. Kayak are you free this Saturday? Like I wanna thank you. Mungkin oke, ini aku nggak mau kayak GR atau gimana. Dia bilangnya gini sih, I wanna thank you for all your work, for teaching us, blah blah blah. If you like, we could get some lunch together. Dia bilang gitu kan. Terus aku ya, aku bilang iyalah, karena aku anggapnya itu mungkin dia itu karena respect. Cuma pas lunchnya gitu juga dia ini sih, pas lunchnya dia kayak jadi kayak romantis gitu. Terus setelah itu aku jadi kayak oke, nggak jadi. Ih parah banget nih asdosnya. Iya. Iya soalnya nggak enak juga lah kalau misalkan murid sama asdos. Ya karena nanti dikiranya macem-macem ya buat nilai gitu ya. Iya, nggak, jujur mereka nggak bisa dapat nilai dari aku sebenarnya. Ada yang mikir kayak gitu. Oh nggak bisa. Cuman biasanya aku kele-kelein gitu lah, aku bohong-bohongin kayak ini kita dapat nilai nggak sih kalau kita datang ke kelas ke kelas aku gitu kan. Aku bilang kayak we'll never know. Aku bilang gitu. Oh jadi tuh kalau masuk ke kelas kakak nggak dapat nilai, cuma kayak dapat materi tambahan gitu ya jatuhnya? Materi tambahan atau nggak kadang-kadang bocoran soal ujian sih. Gitu. I see. Aku kira tuh kayak ya udah kayak gantiin profesornya atau dosen yang aslinya aja gitu. Jadi tetap dapat nilai. Oh. Enggak, itu kayak misalkan habis dosen ngajar, terus dosen ngajarnya dia nggak ngajar soal biasanya, terus aku yang ngajarin soal-soal sama ekstra-ekstra yang mereka nggak ngerti gitu sih. Oh gitu. Udah guys, gitu guys. Berarti kalau misalnya ada kelas yang ngajar asdos gak dapet nilai. Tapi jangan salah. Oh langsung pembelaan. Tergantung profesornya. Ada yang menginkorporasikan sistem itu jadi nilai, ada yang enggak. Kalau aku rata-rata enggak sih. Guys, itu salah satu bocoran ya dari konten ini. Iya. Jangan tiba-tiba datang kelas kagak dapat nilai gitu kan. Oke Kak, terakhir ada nggak satu pesan buat murid-murid di Indonesia nih
yang sekiranya mungkin mau belajar ke sana atau mau tinggal di sana? Ini satu hal yang aku pelajarin di New York tuh ini. Kelihatannya orang-orang tuh individualis banget, kayak nggak ada yang peduli sama satu sama lain. Kayak susah banget gitu berteman sama orang-orang di New York karena mereka sibuk dengan kesibukan mereka sendiri. Tapi sebenarnya kalau kita mulai percakapan duluan, kita ajak ngobrol aja gitu. Mereka pasti kayak asik banget. Cuman ya mereka karena mungkin semua orang mikir kayak gitu, jadi mereka nggak ada Cuma yang ya mulai emang duluan. harus Kita harus diajak mulai duluan aja conversation. gitu ya. Kalau di Amerika sih ini aja sih apa deketin dosen karena kalau deketin dosen pasti dapat opportunity. Itu berpengaruh tuh ke nilai Kak. Apa deketin dosen? Selama ini sih aku nggak berpengaruh sih. Lebih aku nanya-nanya ke dosen, misalkan selesai kelas aku nanya-nanya, terus tiba-tiba ditawarin deh, kamu mau ikut program ini nggak? Kamu mau jadi asdos nggak gitu? Kamu jadi asdos juga gara-gara gitu. Ya, you pretty good at physics. Why don't you become my assistant? Gitu kan? Oke, itu guys pesan dari Kak Faikar tuh kalau di sana berarti jangan sungkan-sungkan ngobrol sama dosen dan jangan lupa minta LinkedIn dari setiap orang diajak ngobrol karena dari situ kita bisa dapat banyak info dong ya kan Kak? Ya, yang penting itu ajak orang ngobrol aja, Karena memperluas relasi juga. Dan siapa tahu ketemu orang-orang penting gitu. Aku sering kan kayak misalkan hujan-hujan gitu, kalau lagi hujan nyantai kayak sebenarnya, oh the weather's pretty bad huh? I don't know when the rain is gonna stop gitu. Terus tiba-tiba aku pernah juga ngobrol gitu ketemu sama orang dosen NYU. Terus dia kayak, wah dia tuh orang pinter banget lah. Terus dia kayak bener-bener ngobrol panjang. Sampai aku connect LinkedIn terus kayak dia bilang, oke, nanti kalau misalkan kamu ingin masuk ke dalam field bagian ini, kabarin aja gitu. Terus wah, enak banget. Padahal awalnya cuma ngomongin hujan deras aja gitu. Wah, itu unexpected banget sih. Nah, oke guys, itu dia beberapa cerita-cerita konyol, lucu dan pastinya dapat insight-insight baru dari Kak Faikar tuh salah satunya kalian bisa jadi asdos mungkin karena ngobrol sama orang. Bener. Random aja terus tukaran LinkedIn ternyata dia kenal sama ini terus misalnya dia punya field di perusahaannya bisa dikasih tahu ke kalian gitu ya kan Kak? Betul ajak orang ngobrol aja. Itu paling penting guys sebenarnya dimanapun nggak harus di luar negeri pun di Indonesia pun kayak gitu karena kita tanpa kita sadari tuh kita kadang kenal sama orang yang ternyata punya relasi ke sini dan itu kayak berguna banget sih pasti buat masa depan. Oke, thank you so much Kak Faikar buat waktunya udah ngobrol-ngobrol sama kita di sore hari ini. Semoga next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi cerita-cerita yang lain mungkin kehidupan sehari-harinya ya kan. Boleh banget. Terus buat kalian jangan lupa klik subscribe di bawah terus nyalain loncengnya juga biar kalau ada gestar yang lebih seru kalian bisa langsung dapat notif dan nonton. Dadah Kak Faikar, thank you. Dadah, thank you juga Kayla.